Salam teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam eksposisi firman Tuhan dan hari ini dalam momen-momen menjelang Natal saya mau membahas satu bagian firman Tuhan berkenaan dengan kain lampin. Kain lampin yang menjadi pembungkus bayi Yesus itu ya. Dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 12. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan terima kasih karena ada kesempatan kami akan menggali firman Tuhan dan memohon kiranya Tuhan menolong untuk kami dapat menangkap apa yang Tuhan rindukan untuk kami yakini dan kami boleh sungguh-sungguh mempercayai Tuhan yang hadir menjadi manusia dalam kesederhanaan dan mau mati buat kami. Kami siap, biar Roh Kudus berkuasalah dalam Yesus. Amin. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Pendek saja saya akan membahas bagian ini. Saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi yang pertama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikianlah firman Tuhan. Kita seringkali melihat bayi-bayi yang lahir lalu di bedong ya, itu istilahnya tuh. Dengan kain supaya dia tetap merasakan kehangatan dan biasanya dibaluri juga dengan minyak dan supaya juga bukan hanya hangat tapi juga dia tidak menyakiti tubuhnya ya dengan kukunya begitu ya dengan tangannya gitu sehingga bayi yang di bedong itu juga merasakan kehangatan, pelukan dan keamanannya. Nah, kisah dalam Natal juga kita menemukan ada sebuah tanda yang malaikat sampaikan kepada para gembala tentang bayi yang dibungkus ya, dibungkus dengan lampin ya. Itu yang teks kita mengatakannya. Nah, sesungguhnya itu seperti di bedong begitu ya. Kira-kira gambar ini menggambarkan bayi Yesus yang dibungkus lampin itu. Nah, ada hal apa yang penting dan bagaimana tradisi Yahudi tentang yang lampin itu ya. Nah, saya mau mengajak kita coba menyusuri bagian firman Tuhan ini. Di teks kita disebutkan pada bagian awal di ayat yang ke-8 di daerah itu. Nah, saya mau membahas daerah itu ya di mana para gembala ini berada ya. Daerah itu merujuk pada kisah sebelumnya. Kisah sebelumnya yaitu kisah tentang Yusuf dan Maria yang harus pulang kampung untuk mengikuti sensus. Dan disebutkan pada ayat yang keempat, demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota yang bernama Bethlehem. Jadi eh, kisah gembala-gembala itu ada di daerah Bethlehem begitu. Dan ini juga ditegaskan bahwa apa yang terjadi itu ternyata kalau kita melihat ayat yang ke-15 dalam perikop yang kita baca nih Lukas 2, maka sesungguhnya para gembala itu ada sedikit jauh dari kota itu ya. Jadi ada Bethlehem kotanya dan ada sedikit padang penggembalaan, kira-kira begitu. Dan padang gembalaan ini adalah tempat di mana perjumpaan para gembala itu dengan malaikat Tuhan yang sering kita dengar tentang Efrata ya, padang Efrata begitu. Nah, bicara soal Bethlehem, nubuatan tentang Mesias sesungguhnya hadir di Bethlehem ya. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama disebutkan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Bethlehem Efrata, daerah kota dan padang penggembalaan itu adalah daerah yang dinubuatkan tempat kelahirannya Mesias itu. Nah, bicara soal Bethlehem Efrata, kita akan diajak untuk melihat atau mengingat kisah tentang Yakub. Yakub pernah dalam situasi yang begitu sedih karena Rahel ketika ia bersalin melahirkan Benyamin, ia menderita dan dia
mati dalam perjuangan melahirkan itu. Dan demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Jadi daerah-daerah itu adalah daerah yang dimaksudkan di teks kita tentang perjumpaan malaikat Tuhan dengan para gembala itu. Lalu Yakub mendirikan sebuah tugu dan itulah tempat di mana Rahel dikuburkan. Lalu Yakub membuat sebuah kemah di seberang Migdal Eder ya. Nah, Migdal Eder ini adalah bagian penting juga dalam kisah Natal ya. Migdal Eder yang dimaksud adalah Bethlehem itu, yaitu tempat di mana sesungguhnya bayi Yesus nanti lahir. Gimana kita menghubungkannya? Kisah tentang Yakub yang menguburkan Rahel istrinya ini, tentu ketika dia sudah menguburkannya di Efrata, dia lalu tidak akan tiba-tiba meninggalkannya begitu, tapi dia akan sedikit beranjak karena itu adalah pemakaman dan dia tidak bisa memakamkannya di tengah kota begitu, dan dia akan tinggal di satu tempat yang disebutkan dalam Kejadian 35 ayat yang ke-21 itu di Migdal Eder. Mungkin dia akan tinggal sejenak di sana dan supaya dia bisa menengok kubur dari istrinya ini ya. Jadi Migdal Eder itu adalah tempat yang sedikit berjarak dari Efrata itu. Jadi ini adalah tempat di mana para gembala itu menggembalakan domba-domba mereka dan ada Migdal Eder tempat di mana Yakub tinggal. Nah, Migdal Eder ini sesungguhnya juga menjadi tempat yang disebut dalam nubuatan hadirnya Mesias. Mika pasal yang keempat ayat 8 disebutkan. Dan engkau hai menara kawanan domba. Ya, ini sebutan untuk daerah yang dirujuk yaitu Bethlehem ini. Hai bukit putri, hai bukit putri Sion, eh, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi ini tempat yang sama nih ya, Bethlehem, Efrata itu tempat yang daerahnya sama disebutkan dalam nubuat-nubuatan ini dan merujuk soal kota Bethlehem yang juga menjadi tempat di mana Yakub mendirikan kemah setelah dia menguburkan Rahel, itu adalah menara kawanan domba sebutannya, yaitu tempat yang disebut Migdal Eder itu. Kalau saudara-saudara melihat Mika pasal yang 4 ayat 8, eh, kalimat menara kawanan domba dalam bahasa asli yang dipakai adalah Migdal Eder ya. Ini tempat yang spesial. Migdal Eder itu dalam tradisi Yahudi merujuk pada tempat itu tapi lalu akan berkembang menjadi ini menara kawanan domba. Ini bangunan yang saya tunjukkan ini adalah Migdal Eder, tempat di mana para pengawas memperhatikan kawanan domba di padang Efrata itu. Nah, padang Efrata ini menjadi sebuah kawasan penggembalaan spesial, beda dengan kawasan penggembalaan domba yang lainnya. Nah, kawasan ini adalah kawasan yang tidak jauh dari Yerusalem, dari Bait Allah. Nah, ada sebuah tradisi yang harus mereka lakukan, yaitu mereka harus mempersembahkan 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari. Jadi harus sungguh-sungguh setiap hari mempersembahkan korban bakaran ini, korban api-apian ini tiap hari. Dan sehingga mereka perlu ada satu tempat di mana ada kawasan pengembalaan yang baik, di mana itu nggak jauh dari Yerusalem, dan itu adalah Efrata. Dan lalu ada sebuah tempat di mana hewan-hewan yang esoknya akan dipersembahkan itu akan dipilih dan dikumpulkan di Migdal Eder ini, di menara kawanan domba ini, lalu dibungkus kain lampin supaya mereka siap untuk dipersembahkan besok. Tidak ada cacat. Jadi sudah kira-kira dimeteraikan ya. Ini udah disortir dan sudah oke, tidak ada cacat, lalu dibungkus kain lampin dan dia akan dipersembahkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah tempat di mana dipercaya oleh banyak ahli tentang di mana Tuhan Yesus lahir. Jadi ketika dia tidak menemukan tempat penginapan itu, lalu dia mendapatkan satu tempat yang cukup nyaman dan cukup aman, yaitu di Migdal Eder ini, di eh, menara ini yang ada guanya itu kalau saudara melihat gambar ini. Dan mengapa di dalam tradisi
Natal, kelahiran kisah-kisah atau gambar-gambar kelahiran Tuhan Yesus itu ada Tuhan Yesus yang lahir di sebuah goa, ya. Itu bukan goa yang di alam lepas begitu, tapi ini adalah sebuah goa yang di dalam Migdal Eder ini. Jadi mereka ada di sana dan ini tempat yang cukup hangat pada masa itu. Bethlehem punya suhu yang mungkin 6 sampai dengan 14 derajat, cukup dingin ya. Dan tempat ini adalah tempat yang cukup hangat karena ini tempat yang lalu bisa menjadi tempat yang tersedia juga, tempat di mana kain lampin tersedia karena kain lampin digunakan untuk persembahan bagi hewan-hewan kurban. Jadi yang pertama ini merujuk pada kelahiran Tuhan Yesus itu ada di Migdal Eder seperti yang dinubuatkan di Mika 4 ayat yang ke-8 dan itu merujuk pada Bethlehem seperti yang juga dinubuatkan dalam Mika pasal yang kelima ayat yang 1 dan lalu di Migdal Eder itulah menegaskan bahwa bayi Yesus yang dibungkus lampin itu adalah sesungguhnya bayi yang siap juga dipersembahkan, siap menjadi persembahan bagi Tuhan yang datang untuk mengampuni dosa manusia. Seperti para hewan-hewan yang pada umumnya ada di Migdal Eder yang dibungkus kain lampin dan dipersembahkan. Makanya Yohanes ketika menunjuk pada Tuhan Yesus, dia mengatakan begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena tradisi itu menegaskan bahwa Yesus lahir di Migdal Eder, dibungkus kain lampin, tandanya dia memang akan menjadi penghapus dosa manusia. Dia siap dipersembahkan. Di kain lampin, tempat di mana Yesus lahir sesungguhnya merujuk pada apa yang nanti akan terjadi pada kehidupan Tuhan Yesus tentang pengorbanan dari kayu salib. Nah, yang kedua disebutkan tentang kain lampin ya di dalam palungan, lain terbaring di dalam palungan. Di dalam palungan merujuk pada tempat di mana Migdal Eder itu kan tempat hewan-hewan yang akan persembahkan esoknya. Maka itu ada tempat di mana palungan itu berada ya. Dan yang penting juga adalah dibungkus kain lampin. Apa makna dari kain lampin ini? Selain tempatnya itu merujuk pada persembahan korban yang akan diberikan, ternyata kain lampin ini juga memberikan satu hal penting ya. Dalam tradisi Yahudi, kitab-kitab Taurat menunjukkan bahwa ada kisah-kisah yang menegaskan soal kain lampin juga. Salah satunya adalah kisah tentang nubuatan tentang Tuhan yang mengangkat Israel menjadi bagian dari kerajaannya. Sesungguhnya digambarkan bahwa Israel adalah bayi yang lahir yang kurang begitu disayangi. Sesungguhnya dia raja, sesungguhnya dia adalah bagian dari dinasti kerajaan karena umat pilihan. Tapi waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Jadi ini gambaran bahwa ini nih, aduh anak yang nggak dikasihi begitu, tapi Tuhan memilih dia menjadi istrinya, menjadi mempelainya. Jadi ini gambaran dari kerajaan itu. Ada satu hal yang penting bahwa bayi yang dibedong itu juga adalah bayi yang menunjukkan apa garis kerajaannya yang dipilih menjadi bagian dari kerajaan. Beda dengan bayi yang tidak dibedong ya. Nah, ini ditegaskan juga di Deuterokanonika menyebutkan dalam kitab kebijakan Salomo pasal yang ke-7 ayat yang keempat, bagaimana Salomo juga menegaskan soal dirinya yang ketika kecil, aku dibesarkan dalam bedung, dalam kain yang membebat dirinya itu. Bahwa raja-raja pada saat itu akan membedung anaknya sebagai tanda dikasihi. Jadi kalau kita melihat bahwa kisah kita ini, di mana nubuatan tentang Tuhan yang lahir dan dia dibungkus kain lampin, itu sesungguhnya mau menegaskan bahwa ini adalah tanda keagungan seorang raja yang hadir. Ketika kita melihat tanda bahwa Yesus lahir di kandang domba, dia ada di palungan dan dibungkus kain lampin. Sesungguhnya teks kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang sungguh-sungguh siap untuk mengorbankan diri menjadi pengampunan dosa. Jadi
Inilah yang menjadi tanda penting ya. Selain para gembala, tapi juga kain lampin menegaskan siapa jati diri Yesus sesungguhnya. Demikianlah pembahasan kita. Semoga teks ini menjadi bagian yang membuat kita mengenal Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh Raja dan Raja yang mau hadir menjadi korban penghapusan dosa umat manusia. Kiranya Natal ini boleh penuh dengan sukacita dan selamat merayakan Natal. Dan saya mengajak kalau saudara-saudara memerlukan PowerPoint ini, saya sertakan dalam deskripsi dari pembahasan ini. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih untuk kesempatan kami menggali firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami sama-sama bahas ini menjadi pemahaman baru dan penegasan pengenalan kami akan Tuhan yang adalah Raja yang mau menyerahkan diri untuk pengampunan dosa kami. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa dalam kesempatan lain. Tuhan Yesus berkati.